Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi bidarain wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya'a. Melanjutkan pembahasan kita kitab Safinatun Najah, masih membahas apa saja perkara-perkara yang diharamkan. Kemarin kita sudah bahas ada 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudu. Kemudian ada 6 perkara bagi orang yang junub. Maka sekarang wayah harumu bil haidi, dan haram bagi orang yang haid, yaitu perempuan yang haid. Ada nggak laki-laki yang haid, Bu? Nggak ada ya. Dan kategori haid ini juga termasuk perempuan yang nifas, karena haid dan nifas sama derajatnya, satu martabat. Maka ini dihukumkan bagi perempuan yang haid dan juga perempuan yang nifas. Apa saja yang diharamkan? Asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Kemarin awal 4 bagi yang batal wudu, kemudian ditambah 2 bagi orang yang junub, jadi 6 perkara. Nah, dari 6 perkara itu ditambah 4, jadi 10 perkara itu yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan juga nifas. Yang pertama apa, Bu? As-sholatu. Yang pertama yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas itu sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Maka ketika diharamkan bagi perempuan yang haid itu sholat, tidak sah sholatnya secara mutlak. Jika perempuan tersebut, perempuan haid melaksanakan sholat, maka tidak sah secara mutlak. Meskipun perempuan tersebut, kurang tahu atau bisa katakan masih kebodohannya, tidak mengetahui bahwasanya itu hukumnya haram, tetap sholatnya tidak sah secara mutlak. Bagi perempuan yang haid, meskipun dia tidak tahu bahwasanya haram bagi dirinya sholat, dia tetap sholat, maka sholatnya tetap tidak sah, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Dan juga perempuan yang haid, dia tidak sholat, apakah wajib baginya mengqadha sholat? Tidak. Perempuan yang haid tidak wajib baginya mengqadha atau mengganti sholat yang ditinggalkan selama dia haid. Kalau puasa wajib qadha, tidak mengqadha sholat tetapi mengqadha puasa. Kenapa? Karena berdasarkan kesulitan dan beratnya bagi perempuan jika dia harus juga mengqadha sholat. Maka ulama sepakat hukumnya makruh bagi perempuan yang tetap mengqadha sholat dalam yang ditinggalkan selama dia haid. Perempuan haid, kemudian selesai haid dia qadha sholatnya, makruh dia mengqadha sholat itu, ya, karena tidak wajib bagi dirinya untuk mengqadha sholat. Paham, Bu? Ya. Lalu yang kedua, wa tawafu, dan juga tawaf. Sama orang yang batal wudu, orang yang junub, haram bagi dirinya tawaf. Begitupun orang yang perempuan yang haid atau nifas, karena ini merupakan hadas besar. Tawaf itu merupakan ibadah. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf asal katanya dari tofa, yaitu berkeliling, mengelilingi. Dan ibadah tawaf itu ketentuannya dilakukan di dalam masjid. Biar kata kita ngelilingin Ka'bah, tetapi tawafnya kita ngelilinginya di luar daripada Masjidil Haram, nggak sah. Di luar tuh, di toko-toko kita ngelilingin tuh, ngelilingin, itu nggak sah. Karena tawaf itu adanya di dalam masjid. Dan ketika seorang perempuan yang haid itu saja diharamkan bagi dirinya untuk masuk ke dalam masjid, apalagi tawaf. Tetapi kenapa tawaf ini dispesifikasikan masuk ke dalam kategori yang diharamkan?
Sedangkan masuk ke dalam masjidnya aja udah haram, apalagi tawafnya. Cukup dong menuliskan atau mencatat daripada masuk dalam masjidnya aja. Kenapa tawafnya harus juga dituliskan? Karena ulama ada di sini membedakan, ya. Karena tawaf itu di sini ada di dalam masjid, ya. Tawaf di dalam masjid. Ada rukun haji yang dia tidak dilaksanakan di dalam masjid, tetapi diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Jelas kalau perempuan yang haid, tawaf sunnah maupun tawaf wajib tidak boleh, tidak diperkenankan, alias haram. Tapi wukuf di padang Arafah bagi perempuan yang haid itu masih diperbolehkan. Wukuf, karena kan sama-sama tawaf, wukuf itu rukun haji. Tawaf umroh, kalau lagi haid ya nggak boleh, haram bagi dirinya. Nah, orang yang pergi haji masih diperbolehkan wukuf meskipun dia dalam keadaan haid. Paham, Bu? Paham ya? Karena tujuannya di sini dituliskan tawaf karena untuk membedakan mana antara tawaf dengan wukuf. Kalau tawaf tetap tidak boleh, diharamkan bagi perempuan yang haid, tetapi kalau wukuf bagi perempuan yang haid masih dibolehkan. Langsung ya. Wa masul mushafi, dan yang ketiga menyentuh atau memegang mushaf. Maksud di sini menyentuh, Bu, bukan hanya dengan telapak tangan, tetapi seluruh anggota tubuh. Bagi perempuan yang haid, seluruh anggota tubuhnya dijaga jangan sampai tersentuh dengan mushaf. Apa itu mushaf, Bu? Segala sesuatu apapun, baik itu di wadah, kertas, tali, sampul, kain yang tertuliskan ayat Al-Quran, itu dikatakan mushaf. Yang tertuliskan ayat Al-Quran. Haram bagi perempuan menyentuh, perempuan yang haid menyentuh Al-Quran. Kalau menyentuh sisinya aja boleh nggak, Bu? Ini Al-Quran nih. Nah, sentuh sisinya, pinggirannya gitu. Atau talinya nih. Tali gini boleh nggak? Boleh nggak? Kalau ini masih masuk dari bagian mushaf maka tidak boleh, haram bagi perempuan. Biar kata nyentuh ininya. Sampul, cover perempuan yang haid, meskipun dilapisi dengan kain yang tebal, selimut, dilapisin megang gini tetap nggak boleh. Haram bagi perempuan yang haid menyentuh mushaf meskipun dilapisi dengan penghalang kain yang tebal sekalipun. Nggak boleh. Tipis aja nggak boleh, apalagi tebal aja nggak boleh, apalagi tipis. Itu bagi perempuan yang haid. Nah, kemudian ada catatan begini. Kitab fikih, tafsir, buku Yasin, Majmu' Syarif. Apakah boleh perempuan yang sedang haid menyentuh dan memegangnya? Ngapa pada jengir? Boleh, Bu? Apa ya? Ya, apabila lebih banyak tertuliskan ayat Al-Quran di dalam buku tersebut, maka diharamkan. Contoh kitab fikih atau kitab tafsir, atau kitab-kitab yang seperti ini, ya, kitab-kitab yang seperti ini, jikalau lebih banyak tertuliskan ayat Al-Quran, maka diharamkan bagi perempuan haid memegangnya. Biar kata megang cuma sampulnya. Kalau tulisan ayat Al-Qurannya sedikit dan lebih banyak, yaitu tulisan lainnya, Latin atau segala macam, itu masih diperbolehkan. Kecuali gini, Bu, ini kan ini enggak berarti. Kalau umpama di dalam kitab tersebut ayat Al-Qur'annya dibedakan, contoh dengan tinta merah untuk membedakan itu ayat Al-Qur'an, atau ditebelin, contoh, Bu, ya. Nanti dilihat aja sendiri di kitab-kitab tuh banyak kitab tafsir atau kitab fikih atau kitab-kitab yang lain,
Kalau ada dalil di situ ayat Al-Quran, kemudian tintanya warna merah atau tintanya warna hitam, nah di situ Imam Nawawi tidak memperbolehkan bagi perempuan yang haid menyentuh kitab tersebut. Ya, jelas Bu? Jelas nggak? Jadi perempuan yang haid megang atau menyentuh mushaf boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali mushaf tersebut ayat Al-Qur'annya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Kalau buku Yasin misalkan ada Latinnya dan lebih banyak Latinnya. Buku agama misalkan ada ayat Al-Qur'an di situ dan lebih banyak Latinnya. Itu masih diperbolehkan. Kecuali lebih banyak ayat Al-Qur'annya, itu nggak boleh, tetap haram bagi perempuan yang haid ataupun orang yang junub, orang yang berhadas besar, itu nggak boleh. Ya Bu. Lalu yang ke berapa? Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Membawa mushaf sama, kalau menyentuhnya aja nggak boleh, apalagi membawa. Kecuali dalam keadaan darurat, baik menyentuh maupun membawa. Dalam keadaan darurat yang pertama, ada keadaan darurat itu keadaan yang terpaksa, yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bertoharoh. Tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bertoharoh, apalagi perempuan yang haid. Perempuan yang haid toharohnya lama, nungguin 7 hari. Contoh, ada umpama ada Al-Quran di pinggiran, udah jatuh, masa kita diemin? Saat saya lagi haid, nggak boleh kan megang itu, nggak boleh kan ngambil itu. Masa nunggu seminggu Quran baru dibenahin, kan enggak? Ya, nggak mungkin nunggu seminggu, menunggu mandi kelar beres toharo kemudian kita pindahin itu Al-Quran, jangan. Tetapi dalam keadaan darurat masih diperbolehkan kita memegang, menyentuh meskipun dalam keadaan hadas besar. Begitupun membawanya. Contoh, kita bawa Al-Quran, nih Al-Quran, tetapi niatan kita bukan membawa Al-Quran, niatan kita membawa benda yang lain, sekalipun itu pulpen. Niat saya membawa pulpen, tapi di dalamnya ada Al-Quran, itu nggak jadi soal, masih diperbolehkan bagi perempuan yang haid ataupun orang yang berhadas besar. Ya, yang pertama dengan niat tidak membawa Al-Quran meskipun di dalamnya ada Al-Quran. Saya bawa mukena, contoh bawa mukena gitu, tapi dalam keadaan haid, kagak sholat, ngapain bawa mukena, kan gitu. Atau bawa kain, bawa sejadah, bawa yang lain, bawa kitab, buku-buku yang lain, masih diperbolehkan meskipun di dalam tas tersebut ada Al-Qur'annya, ada mushafnya. Nah, kalau kayak begini Bu, ini mushaf bukan? Ini mushaf bukan? Al-Qur'an bukan? Mushaf bukan? Tapi lebih banyak mana yang sama terjemahannya? Lebih banyak tulisan Al-Qur'annya, tulisan ayat Al-Qur'annya, apa tulisan Latinnya nih? Berarti orang yang sedang haid boleh nggak megang ini? Beng. Benar. Ragu. Makanya kan tadi gitu, apabila tulisan ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada yang lainnya, maka haram. Buku apapun itu. Kecuali tulisan Al-Qur'annya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Yang lain lebih banyak, tafsirnya lebih banyak, terjemahannya lebih banyak, maka diperbolehkan bagi perempuan yang haid atau orang semua yang berhadas besar memegang dan membawanya. Nah, saya tanya, ini nih, ini ada ayat Al-Qur'annya ya, ada, benar nggak? Ada Latinnya nggak? Lebih banyak mana? Benar. Bener, yang mana? Ini di sini ada hukum tajwidnya, ada ini segala macam lain lagi. Di sini. Maka kalau Quran terjemahan Bu masih boleh. Soalnya yang seluruhnya Al-Quran, mana ya contohnya?
Ada Bu. Nah itu tuh kayak begitu nih, coba sini. Nih ini kan Quran semuanya. Yang kayak begini baru haram nih, nggak boleh orang yang haid memegang, menyentuh dan membawanya begini. Kayak di HP aja bukan ada Al-Quran Bu. Ibu ada nggak Al-Qurannya di HP? Bener? Yakin? Masa? Hah? Boleh bawa HP. Meskipun ada Al-Quran, HP mau ditinggal. Kecuali buka, baca apalagi. Nggak boleh. Kalau lagi haid, jangan dibuka aplikasinya, gitu. Ya meskipun tadi masih menjadi perdebatan, masih menjadi segala macam, itu mushaf apa bukan? Ada yang mengatakan itu bukan mushaf, gitu ya, Al-Quran aplikasi segala macam, karena juga ada terjemahannya. Jadi boleh-boleh aja Bu kita bawa HP meskipun ada ayat Al-Qurannya, apa-apa. Paham Bu? Paham ya? Jadi bawa nih Quran terjemahan boleh nggak megang? Lagi haid? Boleh ya. Kecuali terjemahannya apa sedikit gitu tuh, itu nggak boleh. Yang menjadi faktornya adalah banyak atau tidaknya nas Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu. Yasin contohnya itu masih boleh. Kemudian wal lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid tuh, yaitu kalau berdiam diri di masjid tidak boleh, begitupun mondar-mandir di dalam masjid bagi perempuan yang haid, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Nanti dijelaskan dalam yang selanjutnya. Kalau berdiam diri di masjid, contoh duduk diam diri di masjid, nggak boleh. Itu udah pakem. 4 jumhur ulama, yaitu dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hambali, itu sepakat tidak diperkenankan bagi perempuan yang haid itu berdiam di dalam masjid. Jelas Bu? Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Nah, perempuan haid, perempuan nifas tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Jelas tuh ya? Semua sepakat tidak boleh baca Al-Quran, kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran tanpa suara. Kan capek. Boleh Bu baca Al-Quran bagi perempuan yang haid, tapi tanpa suara, hanya menggerakkan bibir, yaitu membatinkan bahasa itu, bacanya di dalam. Dan juga diperbolehkan membacanya dengan tujuan membaca doa. Contoh kayak doa perjalanan kemarin, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu, itu masih boleh. Itu kan dari ayat Al-Quran. Maka Imam Haramain Imam Haramain itu, jikalau seorang perempuan yang haid membaca bismillah aja Bu, ini perempuan haid baca bismillah atau baca alhamdulillah, jikalau niatnya itu atau dimaksudkan untuk membaca Al-Quran, haram. Ibu sedang haid, kalau ibu mengucap bismillah dengan tujuan membaca Al-Quran, haram. Kalau haram berarti dosa, dan dosa besar. Ya. Kecuali membacanya hanya sekedar buat zikir, wirid, doa, boleh. Ibu mau tidur baca kulhu, udah menjadi kebiasaan baca kulhu 3 kali, atau baca ayat kursi sebelum tidur. Nah sedang haid, boleh nggak baca? Boleh, karena tujuannya untuk wirid, bukan untuk baca Al-Quran. Boleh Bu ya? Jelas? Doa-doa segala macam, baca Robbana atina fid dunya hasanah, itu boleh.
Jangan diem aja. Kalau buat baca doa nggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk baca Al-Quran, maka itu yang tidak diperkenankan alias diharamkan bagi perempuan membaca Al-Quran. Boleh asal apa tadi Bu? Niatnya? Hah? Boleh asalkan suaranya tanpa suara membatinkan, pakai suara batin. Kayak di sinetron-sinetron Bu, kamu sedang ya gitu. Padahal mah mulutnya diam Bu ya, sinetron. Ada mazhab yang membolehkan dalam perkara ini. Dalam mazhab Maliki, perempuan yang sedang haid dengan catatan tujuan dia untuk mengulang hafalan atau menambah hafalan. Dalam mazhab Maliki, ini mazhab yang mazhab besar juga, ada pendapatnya diperbolehkan bagi perempuan yang haid membaca Al-Quran dengan catatan tujuannya untuk mengulang hafalan atau menambah hafalan. Itu yang pertama. Misalkan ayu ngapal Al-Quran, ya kan, posisi haid. Kalau nunggu seminggu lebih 2 minggu bisa hilang hafalan, takut lupa. Makanya untuk memperkuat di situ itu masih diperbolehkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi seorang guru pengajar, kesian anak muridnya perek mulu ntar, mana kagak ngaji, gurunya lagi haid, ya Bu, itu masih diperbolehkan asalkan bacanya putus-putus. Misalkan qul huwallahu ahad, itu putus-putus. Ngajarin murid, meskipun ibu seorang ustazah sedang haid, itu masih diperbolehkan ngajar membaca Al-Quran, dan dengan catatan tidak menyentuh mushafnya. Kalau sekedar membaca tujuannya untuk mengajar, ini mazhab Maliki Bu ya. Kalau kita mau menggunakan itu nggak jadi soal, nggak apa-apa. Dan pentingnya kita juga berusaha sepenuhnya istiqomah bermazhab Syafi'i. Tapi kalau untuk seperti ini, kalau daripada muridnya libur mulu 2 minggu, wah, kasihan. Bisa-bisa krisisnya bagi kita umat Islam, anak-anak nggak pada doyan megang Al-Quran, nggak pada doyan belajar Al-Quran. Kenapa? Karena bentar-bentar gurunya libur, perek mulu. Sebulan ada perek, maka itu masih diperbolehkan. Ada berapa tadi Bu? Ada dua catatannya. Yang pertama, sebagai seorang penghafal Quran itu masih dibolehkan membaca Al-Quran. Ya, membacanya dengan lisan, artinya keluar mulutnya, keluar suara. Kalau tadi kan tanpa suara masih memang diperbolehkan. Dan yang kedua, sebagai seorang guru pengajar itu masih dibolehkan. Lalu wasaumu, udah jelas, puasa bagi perempuan yang haid, karena merupakan orang yang tidak wajib puasa, yaitu perempuan haid, nifas, hamil, menyusui, jikalau itu dapat dikhawatirkan membahayakan anak atau fisiknya, itu boleh meninggalkan puasa. Maka perempuan yang haid haram bagi dirinya untuk puasa. Kemudian watolaku, dan ditolak. Bagi perempuan yang haid haram dicerai. Bagi suami yang mencerai istrinya sedang dalam keadaan haid, maka melakukan dosa besar. Meskipun jatuh talaknya, tetap cerai gitu, tapi melakukan dosa besar. Paham Bu? Misalkan ada suami ngomong gini, aku talak kamu, dia lagi cerai, lagi haid, itu haram, dosa besar. Meskipun jatuh talak di situ, itu nggak boleh. Talak 1, 2, 3 tetap nggak boleh. Lalu ada misalkan suaminya ngomong begini, aku talak kamu ketika kamu selesai haid, itu masih boleh, itu nggak haram.
itu tidak diharamkan. Kenapa? Karena jatuhnya nanti ketika perempuan ini sudah selesai masa haid. Yang tidak diperbolehkan adalah mencerainya pada saat keadaan haid, itu haram, Bu. Wal mururu fil masjid, dan yang kesembilan melewati di dalam masjid in khafat talwithahu, jikalau ditakut-takut ini perempuan talwisahu akan bercecerannya darah. 9 melewati, Bu, dari masuk pintu masjid, di dalam masjid dia melewati, dengan catatan dikhawatirkan darahnya bercecer. Itu yang kalau misalkan dia masuk manggil suaminya di dalam masjid tidur, bangunin, boleh nggak? Suaminya dalam masjid lagi tidur, ini kita perempuan istri mau manggil tapi dalam keadaan haid, masuk ke dalam, bangunin, boleh nggak? Kalau ada hajat, ada kebutuhan, boleh. Asalkan tadi catatannya jangan sampai darahnya bercecer. Maka ulama memperluas di sini, siapapun orang yang membawa najis ke dalam masjid maka hukumnya haram. Nggak haid tapi dia berdarah-darah, ya pakai perban segala macam, khawatir darahnya itu bercecer di situ, jadi najis. Ya. Kalau misalkan tidak khawatir, udah yakin rapat segala macam, nggak masalah. Kalau sekedar lewat dari pintu sini nembus pintu sana nggak apa-apa, Bu. Asal jangan dibercandain mondar mandir ngapain. Misalkan memang ibu kerjanya memang di masjid ngelayanin, misalkan bawa sesuatu atau ngambil ada kebutuhan di masjid, itu masih dibolehkan. Ya. Yang di sini catatannya adalah wal mururu fil masjid in khafat talwithahu, melewati di dalam masjid jika takut bercecerannya darah. Yang ke-10 yang diharamkan bagi perempuan yang haid, wal istimta'u. Istimta' itu bersenang-senang dengan saling bersentuhan kulit, ada syahwat atau tidak ada syahwat, antara pusar dan lutut, itu istimta'. Bersenang-senang atau mengambil kenikmatan istimta', yaitu dengan bersentuhan kulit ketemu kulit, kemudian ada syahwat atau tidak ada syahwat, itu istimta'. Bima baina surati wa rukbati, di antara pusar dengan lutut, bagi perempuan yang sedang haid. Ini perlu menjadi catatan buat kita semuanya, Bu. Seorang istri itu jangan cuma pinter dandan tapi tidak pinter melayani suaminya. Istri itu harus memiliki kecerdasan dan harus inovatif. Haram bagi perempuan yang haid di sini istimta, yaitu bersenang-senang di antara pusar dengan lutut. Tapi ada catatannya, Bu. Maka kita harus perlu tahu, yang pertama, asalkan bukan di antara pusar sama lutut, itu masih diperbolehkan. Misalkan dari atas pusar sampai ke kepala, itu boleh bersenang-senang. Terserah. Makanya ibu harus inovatif, harus punya kecerdasan untuk melayani suami. Bagaimana dalam keadaan haid? Berapa, Bu? Ini kita punya suami soleh, jalan keluar segala macam, melihat perempuan begini begitu, tetap dia ingat istrinya. Makanya yang diancam ketika dia nyampe rumah, punya istri. Sampai rumah, maaf bang, lagi haid, jatuh. Boleh. Pusing gitu suami. Stres. Makanya maaf, banyak hubungan keluarga yang kurang romantis karena istrinya tidak pinter melayani suaminya. Maaf bang, lagi haid. Kadang-kadang jadi alasan, kagak haid juga, maaf bang, lagi haid. Ya, Bu, punya suami soleh, nyampe rumah emang yang diincar istrinya.
maka harus pinter-pinter. Bagian antara pusar sampai ke kepala terserah deh bang mau diapain. Saya lagi haid di sini merah nggak boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua boleh asal dilapisin. Ya habis gimana punya suami syahwatnya besar, kemana-mana nggak bisa di situ, asalkan jangan masuk lubang depan, belakang apalagi, belakang haram, nggak boleh masuk lubang belakang, nggak boleh lubang depan saat perempuan haid, nggak boleh. Itu pendapat yang kedua, asalkan dilapisi atau ada penghalang itu nggak jadi soal bu. Yang penting jangan sampai masuk. Ya bu, sini saya bilang perempuan harus pinter ngelayanin suami. Jangan cuman kemudian karena sedang haid tadi suami kita jadi stres, bingung mau ngapain, dilayanin yang benar. Terserah, selagi bisa pakai tangan bu, asalkan jangan tangan sendiri suaminya, nggak boleh pakai tangan. Abang sendiri aja nggak boleh begitu. Ya bu, pakai tangan kita, tangan istrinya itu boleh. Pokoknya sepinter-pinter kita, gitu. Ya bu ya. Ya. Pinter-pinter kita, jangan sampai jangan sampai hubungan tidak romantis, hubungan keluarga gara-gara ini jadi masalah segala macam. Belum lagi masalah yang lain ditambah masalah beginian, waduh, habis pusing, sampai pagi nggak kelar-kelar, pagi nggak dibikinin kopi suami. Maka ada hadis Nabi begini, idza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikah hatta tusbih. Jikalau seorang laki-laki manggil istrinya untuk naik keranjang, bukan naik gunung ya, naik keranjang, falam ta'tihi, perempuannya nolak, nggak mau datang, enggak bang capek ini segala macam, enggak bang lagi haid segala macam, ditolak, ada aja alasannya. Dilama-lamain lah, masak air, ke kamar mandi dah dilama-lamain, pokoknya gitu intinya. Fabata ghadbana 'alaiha, dan suaminya marah gara-gara dicuekin begitu. La'anat hal malaikah hatta tusbih, maka perempuan tersebut, istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ingat yuk. Ya. Jangan nolak. Nah ini makan saya ngomongin nih bener nih begini. Ya. Selagi kita ada apa misal kesibukan apa ini segala macam, kalau suami udah ya terserah, ibu-ibu masing-masing punya kode sendiri sama lakinya. Misalkan udah begitu, udah ngasih kode, siap laksanakan gitu bu. Itu untuk apa? Tadi membuat keromantisan, harmonisasi keluarga tuh, rumah tangga di situ antara suami istri. Yang kadang tuh jadi masalah begitu. Suami udah ham-ham, perempuan apa bang batuk. Ya jangan, apalagi sampai nolak, dilaknat sama malaikat sampai pagi itu bu ya. Lakinya marah. Ingat bu, ada berapa tadi? 10 perkara haram bagi perempuan yang haid. Yang pertama as-sholatu, yaitu sholat. Kedua tawaf. Ketiga menyentuh Al-Quran, al-mushaf wa hamluhu. Dan yang keempat membawa mushaf. Yang kelima berdiam di dalam masjid. Yang keenam membaca Al-Quran. Yang ketujuh puasa. 8, 9 melewati dalam masjid dengan catatan apa tadi? Dikhawatirkan berceceran darah. Dan yang ke-10 bersenang-senang antara pusar dan lutut, istimta, dengan tadi beberapa catatannya dengan ketentuan-ketentuannya. Mungkin itu aja bu ya.
malam hari ini yang bisa kita pahami dari pelajaran Safinatun Najah ini. Faslun asbabut tayammumi thalatha wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.